Assalamualaikum, halo sobat catur semua. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menampilkan partai Bobby Fischer yang cukup fenomenal. Pada tahun 1967 di turnamen Skopje, Fischer secara meyakinkan menggilas Jovan Sofrevski hanya dalam 19 langkah. Sebuah game yang sangat singkat untuk ukuran catur level atas. Baiklah, kita mulai permainannya. Bobby Fischer yang memegang putih memulai dengan E4, Sofrevski membalas C5, pertahanan Sisilia, lalu Fischer kuda F3, Sofrevski D6, D4, sehingga di sini terjadi pertukaran pion pusat. Hitam mengembangkan kuda, dibalas kuda C3 oleh Fischer. Setelah hitam kuda C6, Fischer mengembangkan gajahnya ke C4. Inilah langkah kuncinya. Gajah menyerang pion lemah F7. Jadi di sini Sofrevski berusaha memblokirnya dengan memainkan pion E6 sekaligus membuka jalan gajahnya. Setelah gajah mundur ke B3, hitam mengembangkan gajahnya ke E7. Gajah E3 diikuti rokade dari hitam. Di posisi ini Fischer memainkan menterinya ke E2. Sepertinya Fischer hendak melakukan rokade panjang. Tentu saja menteri ini tetap mengawasi petak G4 dari ancaman kuda G4 yang dapat mengganggu gajah. Oke, selanjutnya hitam memainkan menteri ke A5 dan Fischer rokade panjang. Kuda makan kuda dan gajah mengambil. Gajah D7 memang satu-satunya petak untuk pengembangan gajah ini. Fischer kemudian menggeser rajanya ke B1. Fischer menyelesaikan rokadenya agar posisi raja terlihat lebih mantap, mendekatkan ke pion A2 dan juga menjauhkan dari diagonal ini. Kita lihat di posisi ini sepertinya ada masalah dengan kuda dan pion D6 karena ini dilindungi oleh salah satu bijinya. Ini sangat riskan untuk hitam, terutama untuk koordinasi biji-biji dapat membuatnya berantakan. Di sini setelah Sofrevski benteng A ke D8, Fischer menteri ke E3. Langkah tenang tapi kuat. Apa maksud menteri ini ke sini? Ya, membentuk formasi baterai, mengintai peta A7. Yang berbahaya apabila berhasil makan pion ini dapat melakukan gerakan mematikan ke B6 yang dapat mengancam menteri dan benteng. Putih juga tidak terlalu khawatir akan file A yang terbuka karena di sini pion A2 dilindungi oleh dua perwiranya. Karena di sini hitam memblokirnya dengan pion B6. Fischer gajah makan kuda, dan karena gajah harus menjaga pion ini dari ancaman benteng putih, terpaksa hitam memukul dengan pion, dan ini membuat posisi raja hitam menjadi terbuka karena rusaknya struktur rantai pion. Oke, apa gerakan selanjutnya dari putih yang masuk akal? Di posisi ini Fischer membuat langkah yang fantastik, kuda D5, langkah fantastik yang mengejutkan. Kita tahu bahwa petak D5 di posisi ini merupakan petak persimpangan terbesar, pusat posisi pertempuran. Lihat, mayoritas biji-biji akan menyorot ke peta ini. Kita lihat kuda putih melakukan gerakan memotong, menutup baris ini dari menteri hitam yang misalnya hendak ke sayap raja untuk membantu pertahanan. Bagaimana jika kuda ini diambil? Bila kuda diambil, maka benteng memakan, mendapatkan tempo yang berharga mengancam menteri. Setelah menteri menghindar, maka benteng ini akan ke H5, disusul menteri ke H6, ancaman mat yang akan sulit dicegah. Hitam memang dapat memperlama permainan, misalnya dengan gajah ke C6 misalnya, dengan mengancam pion selanjutnya bermaksud melindungi pion H7. Tapi putih memiliki langkah sabar F3, langkah yang sabar tapi cukup efektif mencegah gajah melakukan pembelaan ke sayap rajanya. Bagaimana jika gajah ini ke G4 misalnya, maka menteri ke G3, menteri melakukan pin. Apabila menteri ke E2, maka gajah ke C4 mengorbankan gajahnya. Bila gajah diambil, maka menteri makan gajah, raja ke pojok, dan menteri ke F5. Ancaman mat di H7 tidak ada obatnya. Atau apabila di posisi ini menteri tidak memukul gajah, misalnya menteri memukul pion, maka putih dapat menjalankan gajah ke D3, double ancaman ke menteri dan pion H7. Oke, kita kembali ke permainan. Di posisi ini hitam tidak mengambil pengorbanan kuda putih ini, tapi memilih benteng bermain ke E8. Tentu saja benteng membackup gajah. Oke, kita lihat bagaimana Fischer menyelesaikan permainan. Kuda makan gajah setelah benteng mengambil, sehingga menyebabkan pion hitam ini tanpa pembelaan. Benteng makan pion, benteng ke C8 dan menteri ke D4 menyerang gajah. Gajah mundur, dan sekarang Fischer menjalankan menterinya makan pion F6, sehingga di posisi ini Sofrevski menyerah. Memang sepertinya terlalu dini hitam menyerah, tapi kita lihat posisi putih sangat solid dan menang 2 pion.
sedangkan hitam berantakan. Apalagi putih sekarang mendapatkan tempo dengan menyerang benteng. Langkah paling masuk akal di sini, hitam harus menyelamatkan bentengnya, misalnya ke D7. Apabila benteng memakan dan gajah mengambil, maka benteng satunya ke D1. Dan setelah membuat lubang raja misalnya dengan pion ke A3, benteng ini akan bisa keluar ke sayap raja, menciptakan serangan yang mematikan. Partai yang sangat singkat, 19 langkah menyerah.